dampak COVID nih gimana kalau menurutku? Kalau dampak aku ini sebenarnya banyak ya, dampaknya menurut aku ini banyak karena dari sisi ekonomi itu sangat mempengaruhi ya. Kalau nggak salah sih ada data-datanya kalau ekonomi semenjak pandemi itu bakalan sudah berubah gitu. Ada yang rugi, bisa dibilang kan penggerak ekonomi kita bisa jadi dari pelabuhan, dari bandara. Nah, banyak sih di Batam ini sendiri pelabuhan dan bandara pun kadang masih tetap buka gitu. Kemarin kan bandara masih buka. Nah, Padahal sudah ada corona. Padahal masih ada corona. Nah, kenapa Bukan sih? masih sih sudah. Kenapa sih pemerintah masih buka bandara dan pelabuhan? Terus itu kalau menurutku sih karena kemarin itu mereka masih terlalu takut Bang. Takut ekonomi kita langsung ambruk. Betul. Nah, Betul. terus kita kolaps. Betul. Berantakan. Jadi krisis moneter lagi. Ya. Nah, tapi ya gimana ya? Semakin kemarin dibuka kan terus-terusan nambah tuh. Betul. Nah, Sebenarnya menurut aku nih pemerintah sedang dilema ya. yup. Karena kalau nggak buka bandara sama pelabuhan, ya kayak di negara-negara lain kan kalau nggak salah sudah lockdown ya semenjak sudah ada beberapa kasus gitu udah langsung lockdown dan itu benar-benar nggak ada yang keluar dan nggak ada yang masuk gitu. Nah, pemerintah itu dilema gitu, bandara sama pelabuhan itu salah satu penggerak ekonomi negara gitu kan. Jadi mereka mau nutup bandara takutnya nggak ada penghasilan, nutup pelabuhan juga nggak ada penghasilan ya. Jadi walaupun ada satu atau dua tetap ya nggak apa-apa gitu. Iya, jadinya tuh sebenarnya pemerintahan kita tuh ada di dua pilihan. Pilih nyawa atau ekonomi. Iya. Ya memang sih ekonomi bisa dibangun kembali kan, cuman kalau misalnya langsung ditutup bakal berimbasnya lebih besar dari yang sekarang. Betul. Gitu loh. Betul. Kalau menurutku ya, tapi tetap juga jatuhnya pemerintah itu terlalu lambat. Seharusnya kita udah bisa nerka nih corona bakal masuk sini tuh dari Januari kemarin, dari Wuhan, contoh Wuhan. Harusnya udah prepare, walaupun masyarakat Indonesia sendiri ya begitulah. Plus yang 62 ya, plus 62. Selamat datang di negara berflower. Iya, betul. Jadi corona masuk di Indonesia itu Februari ya, awal-awal Februari. Maret sih kayaknya. Oh, Maret ya? Maret, pertengahan Maret. Aku agak lupa sih karena pertengahan Maret lah. Kalau salah ya komen aja. Memang salah. Jadi salah satu dampak dari corona itu ya pertama ekonomi yang aku bilang tadi, lalu yang kedua itu sosial ya. Semenjak adanya corona ini kita nggak boleh bersalaman gitu, nggak boleh bersalaman, nggak boleh tetap muka, segala aktivitas yang dari layar, ya segala aktivitas yang bikin kita jadi ngumpul itu nggak ada lagi. Jadi kita semua harus pakai, ada yang pakai kelas online segala macem, kuliahnya di Zoom dan bla bla bla. Aku tuh ganggu kali, aku kan kuliah online nih. Absensi jadi aku absen terus dong. Alfa. Kok gitu? Iya, karena lupa. Oh. Kan kalau biasa kan kita ketemu absen ya kan, it's clear, selesai. Sekarang ya dari kita sendiri kan, dan itu kan nggak ada pemberitahuan tuh di notif HP. Oh iya. Ya kesadaran diri aja lah. Nah, sedangkan kan kesibukan apa segala macem pasti ada ya. Pasti ada. Jadi lupa. Jadi itu dampak negatif. Kalau dampak positifnya? Dampak positifnya hemat bensin. Iya ya, jadi kita di rumah. Bensin, di rumah. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh. Iya. Tapi sih ya dampak negatif dari kelas online ya kuota habis. Iya, pasti. Kuota habis bro, dan segala macam. Zoom bro, 30 menit 1 giga bro. Oh, 1 giga. Serius. Nah, kalikanlah itu berapa pelajaran. Jadi untuk dosen-dosen ya, dosen-dosen sediakanlah kuota untuk kami para mahasiswa-mahasiswi. Itu adalah sangat membantu sekali. Sangat membantu. Nah, itu. Nah, tapi kalau nggak salah kemarin Telkom ya, provider kita di Indonesia ini ada kayak nyiapin khusus ini sih. Ada, kayak khusus untuk belajar online gitu. Iya, kayak apa? Tapi itu beberapa kalau kampus ya. Kalau kampus, beberapa kampus kayak kampusku Politeknik Batam itu dia kerjasama. Jadi Indosat sama Telkomsel kalau nggak salah aku. Jadi orang-orang Poltek kalau misalnya aku salah ya benerin aja. Soalnya kemarin agak lupa juga, udah lama cuy. Pokoknya dia yang pasti sih Telkomsel kemarin 0 kilobyte untuk akses webnya Poltek. Karena di situ kan untuk belajarnya kan materi semua di situ di webnya Poltek itu. Soalnya sih aku ada kemarin nengok si Jose teman kita, itu dia ada ngeposting di story WA, dia dapat
berapa GB gitulah untuk belajar gitu. Jadi dia kayak cuman daftar nomor HP Ya. terus kok dikasih 30 Oh GB iya, kalau nggak salah. betul. Dosennya kalau nggak salah suruh nyatet nomor-nomor mereka biar dapetin kuota dan segala macam lah. Kita nggak tahu lah gimana sistemnya ya lah. Pokoknya Karena kalau aku nggak kemarin sih kami disuruh daftar gitu aja sih. Iya. Daftar paket Telkom terus daftar ke mana gitu, dia ada kerjasamanya terus itu. Oke, berarti dampak yang itu sosial ya. Dampak Ya, sosialnya sosial. itu kita nggak bisa Berinteraksi. Iya, nggak bisa berinteraksi langsung, tapi harus dari layar. Itu jadi kendala juga sih. Kayak Iya. kayak meeting online sebenarnya nggak efektif. Betul. Lebih efektif itu tetap muka memang, karena ya nggak Langsung ya, iya, langsung. langsung nggak ada putus-putus karena Betul, sinyal. betul. Tahu sendiri sinyal Indonesia gimana. Walaupun pakai Telkom udahlah itulah. Oke, itu dampak sosial. Mungkin dampak yang lain apa sih menurutmu? Selain dampak Kayak dari pariwisata ekonomi. sih. Pariwisata. Kita pun jadi nggak ada kan, yang kayak hotel-hotel tutup. Betul. Ada Ekor- beberapa hotel di Batam kayaknya tutup ya gara-gara itu ya. Ya banyak, hampir semua sih, Semua ya. hampir semua. Kayaknya kalau yang aku telusurin ya, kayak pas lagi keliling itu hampir semua rata-rata mereka matiin lampu kalau malam. Ya, karena hemat listrik ya, hemat listrik. Ya. Berarti dampak dari pariwisata, dari ekonomi, dari sosial, pariwisata, dan apa lagi menurutmu kira-kira? Kayak budaya mungkin biasanya kita pamerin tarian kita, sekarang jadi nggak ada tamu, kita nggak ada kayak tarian Oh iya. penyambutan kan biasa kalau di pantai-pantai itu. Itu termasuk pariwisata nggak? Ya pariwisata, terus Pariwisata ya. budaya juga kan, budaya nari apa sih, adat Melayu itu. Bukannya pariwisata tuh kita kayak ngasih Kalau pariwisata kan orang dari keluar ya? orang dari luar ke orang ke Batam. Batam. Itu pariwisata. Jadi kalau budaya kan ya seperti itu, kayak kita mengenalin Ya. budaya kita, kayak ya begitulah makam raja gitu. Kan di Batam ada makam raja tuh, Raja Nong Isa, betul. apalagi aku nggak terlalu ini juga. Betul ya, berarti dampaknya itu ada 4 ya. Ada lagi menurutmu? Itu sih yang garis besarnya Ya, sih garis itu. besar situ ya. Tapi Jadi- kalau mau dijabarin panjang. Panjang. Ini nanti video bakal jadi 30 Jumat kalau mau dijabarin semuanya. Betul. Jadi ini ada 4 ya, ada dari ekonomi, sosial, pariwisata sama budaya. Inilah 5. menurut ya. Itu 5. Coba hitung lagi. Ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, budaya. apalagi tadi. 4 deh. 4 lah. Oke, coba nanti kita hitungin ya. Oke, nanti kita coba rewind. Oke. Mungkin itu sih dampak-dampaknya. Kalau dampak dari keuntungan dampak keuntungannya itu ya yang saya bilang awal-awal tadi, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sama keluarga. Karena kita bisa dibilang setiap hari harus bekerja, apalagi kita cowok-cowok yang harus nafkahin kamu. Kamu iya kamu. Kamu yang lagi nonton ini nafkain dia kalau laki. Jadi kita tuh harus keluar terus ya. Kita harus keluar dan paling kita 9 sampai 5 berarti udah 8 jam atau 9 jam. Atau mungkin yang dikerja di mall itu bakalan lebih lama 10 jam, 12 jam. Nah, itu yang bikin kita kayak nggak ada waktu sama keluarga gitu. Sih kalau ya banyak sih ya. Positifnya sebenarnya ada. Positif di ekonominya juga ada sebenarnya, kayak online. Ya, betul. Pengusaha online itu sekarang lagi lumayan loh. Betul. Dampak positif dari dampak ekonomi positif dari corona ini, ya betul. Iya. Semua beralih ke online semua. Iya, online. Karena apa? Mereka nggak bisa keluar. Betul. Mereka nggak bisa keluar, terus mungkin uang mereka lagi ada dan mereka juga lagi butuh. Terus apa larinya? Online dong. Iya, betul. Online. Sebenarnya hampir semua sih ya, kayak gencar-gencarnya karena corona ini hampir semua perusahaan, baik itu perusahaan jasa pun, itu mereka kadang ada yang online juga. Iya, banyak. Bikin semua online. Jadi sekarang ini dampak positifnya dari dampak ekonomi positif dari corona ini ya semua sudah beralih ke digital gitu ya. Itulah. Jadi ya itu sih menurut aku dan Argi ya. Karena dampak-dampak ini pasti ada positif dan negatif, ada pro dan kontranya gitu. Kalau Ya, menurut pasti. kalian ada lagi yang mau ditambahin dari Iya. dampak-dampak ini, Tulis kalian tinggal aja. komen aja ya. Komen aja, kita diskusi sama-sama. Betul. Biar- Semua komenan kalian pasti akan kami nengok. Ya, kami kasih ke kalian, akan- kalian kasih ke kami. Betul. Jadi saling berbagi, saling belajar. namanya juga opini ya. Opini namanya. Tetap opini. produktif di era ini. Jadi kemarin awal-awal kan kita banyak yang minta lockdown nih. Iya. Itu gimana menurutmu?
menurut aku pribadi ya ada sih beberapa alasan kenapa pemerintah itu nggak bikin lockdown langsung gitu ya. Karena pertama takutnya ada sih ya beberapa artikel yang bilang katanya itu bakalan bikin krisis moneter dan segala macam. Dan juga bakalan ekonomi, sebenarnya kan negara Indonesia ini menurut aku nih, bukan menurut aku sih, memang faktanya negara Indonesia itu berkembang. Negara berkembang, jadi bukan negara maju. Jadi kalau misalkan diterapkan lockdown sedini itu Harus banyak perhitungan sih makanya banyak perhitungan itu. Karena kalau misalnya pemerintah ngajuin status lockdown, bukan ngajuin sih, netapin status lockdown, otomatis semua kebutuhan warganya harus dipenuhi. Betul. Kita PSBB ini aja, ya PSBB ini di Batam dan di daerah-daerah lain kita memang udah ada sembako yang dikasih pemerintah, dan itu bisa dibilang ya enggak ini ya bukan membantu, bukan sangat membantu, tapi mencukupi, meringankan aja gitu. Tidak membantu secara keseluruhan itu baru PSBB loh. Gimana kalau lockdown gitu? Kalau menurut Argi gimana? Karena untuk lockdown sendiri, untuk lockdown bisa satu kakak itu 100.000 dikasih. Sedangkan kita sekarang ada 300 sekian juta penduduk Indonesia ya, kalau nggak salah nih ya. 300 sekian juta dikalikan 100.000 udah berapa? Ya kan? 300 juta lebih. Itu baru 100.000. Kalau 1 juta berapa yang harus dikeluarin? Makanya kita nggak perlu lockdown kemarin. Cuman ya itu, ya solusinya dikeluarin lah PSBB. Betul. PSBB, tapi ya PSBB aja dijalanin ya begitulah. Banyak yang melanggar ya. Banyak yang melanggar. Mudik. Tapi ya nggak salah masyarakatnya juga sih. Karena apa? Karena banyak yang kebijakan-kebijakan yang labil. Betul. Kayak contohnya itu dilarang mudik itu kita dilarang mudik pakai kendaraan, ya kan, motor, mobil apa segala macam. Tapi kemarin pesawat boleh tuh keluar, boleh masuk. Sebenarnya ada tumpang tindih ya antara satu dengan yang lain gitu. Itu dia yang jadinya orang nggak taat. Betul. Sebenarnya sih menurut aku juga ya, ini agak mengkritisi pemerintah ya. Pemerintah ini kurang agak tegas dengan peraturan-peraturan yang dibuat dia. Memang PSBB ini kita disuruh social distancing, terus bikin kayak cuci tangan atau jangan terlalu sering keluar rumah dan bla 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 gitu. Itu sebenarnya menurut pemerintah mereka yakin kalau ini bakalan efektif gitu. Yang nggak bikin efektif itu sekarang karena banyak yang mudik, banyak yang kerja gitu. Jadi itu yang bikin nggak efektif. Apalagi terutama orang-orang yang jualan di pasar, ya kan? Orang-orang jualan pasar juga, atau Gojek atau segala macam lah, orang-orang yang nyari duit itu bakalan susah gitu kalau misalkan PSBB diterapkan gitu. Betul. Beda dengan kayak India ya. Polisi India tuh langsung cepau. Itu aja masih banyak yang bandel kan? Betul. Apalagi kayak kita, tapi ya nggak bisa disalahin ke warganya juga, karena mereka juga butuh hidup, butuh makan. Nah, karena Indonesia ini nggak takut miskin. Jadi takut apa? Kelaparan. Takut kelaparan ya, betul. Jadi betul juga sih. Cuma gini, saran aku ya gini. Kalau kita mau virus ini hilang di Indonesia aja lah. Semoga lah di dunia lah. Amin ya. Amin. Jadi kita harus menerapkan gini. Kalau kamu mau keluar ya silakan gitu. Cuma jangan lupa bawa sesuai prosedurnya, sesuai protokolnya gitu. Bawa pakai masker, pakai hand sanitizer, dan juga setelah itu jangan pegang-pegang kayak misalkan kamu ke mall atau ke Indomaret atau ke minimarket dan segala macam, jangan pegang-pegang yang sering orang pegang gitu. Misalkan gagang pintunya atau gagang kulkasnya segala macam. Jadi kita harus lebih secure tentang kepedulian kita tetap itu gitu. Iya. Aku sih. Terus kita nggak boleh kerumunan. Kalau kamu mau keluar jangan ngumpul, oke? Kalau kamu mau keluar untuk makan, untuk belanja yang penting-penting lah kebutuhan segala macam ya, sure, monggo, go gitu. Go ahead. Tapi kalau kerumunan atau kalau kalian ramai-ramai, no. Jangan dulu lah. Iya, jangan dulu gitu. Karena itu yang bikin penyebarannya semakin cepat, makin kencang.
Misalkan Kayak kemarin aja kita pernah ada satu hari kemarin ya, berapa hari kemarin ya kalau nggak salah kan 1.000 kenaikannya 1.000 kan. ya sekitar itu setelah pelonggaran ya, Iya, PSBB. kalau agak pelonggarannya itu terus langsung naik 1.000 kasus. Nah, coba gimana itu? Iya. Ceritanya bisa naik 1.000 kasus. Ya memang sih dari seluruh Indonesia kalkulasinya. Cuman kan itu jumlah yang tidak sedikit. Iya betul. jadi menurut saya dan Arki, lockdown itu ya Nggak usah dulu lah. ya maksudnya pemerintah Karena- pasti lebih tahu lah ya. Iya. Gitu. Karena kita kadang lebih lebih mengandalkan pemerintah. Memang harusnya segitu deh. Memang harusnya kayak gitu. Bukan mengandalkan sih lebih tepatnya. Jadi mengikuti ya anjuran. mengikuti anjuran mereka. Kalau Karena mereka mengandalkan juga lebih sering ini ya, lebih tahu lah gitu. Jadi ya tergantung pemerintah sih. Kalau pemerintah mintanya PSBB ya kita pasti siap harus Ya. menjalani itu. Ya, kalau pemerintah maunya PS5 ya kita ikut main. PS4 dan 2. Terus gimana menurutmu Bi, tentang masalah teori-teori konspirasi yang dibuat sama